Kalian tahu nggak kalau ada AI yang bisa bikin 3D asset? Nah, belum lama ini Tencent itu merilis Hunyuan 3D version 2.5. Nah, buat kalian yang belum tahu, Hunyuan 3D itu adalah sebuah AI model untuk membuat 3D assets ya, dari teks atau gambar yang kalian punya. Jadi itu kalian nggak perlu punya 3D scanner ya untuk membuat 3D asset berdasarkan benda asli yang kalian punya. Tinggal foto aja tuh bendanya dan serahkan semuanya kepada Hunyuan 3D. Tapi kalau kalian ingin 3D asset yang benar-benar sama persis detail-detailnya ya dengan benda aslinya, kalian tetap harus pakai 3D scanner ya, karena ya itu kadang berhalusinasi dan menambahkan atau mengurangi detail-detail dari foto yang kalian inginkan. Nah, cara kerja Hunyuan 3D ini bisa dibagi menjadi 3 langkah. Yang pertama itu adalah langkah image generation, lalu yang kedua itu adalah mesh generation, dan yang ketiga itu adalah texture generation. Nah, di step pertama ini ya, menggunakan text input dari user, Hunyuan 3D ini akan membuat gambar utama ya, main picture. Nanti setelah mendapat gambar utama ini, Hunyuan 3D ini akan membuat gambar-gambar lain ya, tapi dari angle yang berbeda, misalkan seperti dari kiri, dari kanan, dari belakang, dari depannya, dari bawah, dari atas gitu, menggunakan gambar utama yang tadi di-generate menggunakan teks yang kalian input. Nah, kalau kalian sudah punya gambar ya yang dibutuhkan untuk tahap kedua ini, kalian itu bisa tinggal memberikan gambar atau foto tersebut ke model Hunyuan ini. Nanti dia akan skip ya langsung ke tahap kedua. Nah, tahap kedua ini tadi namanya itu adalah mesh generation ya. Seperti namanya ini, tahap ini itu akan membuat 3D mesh menggunakan foto-foto yang tadi sudah di-generate atau sudah kita upload ke model ini. Nah, di step ini itu user bisa memberikan yang namanya tuh target poly count. Nah, kalau kalian tidak mengerti tentang 3D modeling, poly itu adalah pendekan dari polygon. Jadi poly count ini adalah jumlah total polygon yang dimiliki oleh 3D mesh. Nah, semakin besar poly count-nya, ini semakin halus dan semakin detail juga permukaan 3D mesh yang dihasilkan oleh model ini. Dan juga semakin lama ya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan rendering objek ini nantinya. Rendering itu apa sih? Rendering itu adalah proses perubahan ya dari 3D asset yang tadi udah kita bikin menjadi gambar 2D yang nanti akan kita lihat di monitor. Nah, pemilihan jumlah poly count ini itu akan tergantung dari apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian inginkan ya. Nah, kalau kalian membuat 3D mesh ini untuk sebuah game ya yang nantinya akan kalian bikin, dan itu untuk membuat barang-barang yang tidak begitu diperlukan ya, tidak perlu diperhatikan oleh player ya. Contohnya seperti vas bunga, piring, atau furniture yang di samping-samping lah seperti itu. Nah, ini pilih poly count yang rendah ya, supaya proses renderingnya itu tidak memakan waktu terlalu banyak, dan juga processing powernya itu sesedikit mungkin, karena barangnya itu tidak begitu penting dalam playing experience gitu, untuk playernya ini. Ini tuh penting ya, karena games itu membutuhkan real-time rendering ya, jadi supaya gamenya itu tidak terlihat lagging ya, dan animasinya terlihat tuh fluid dan lancar. Nah, kalau kalian membuat realistic 3D simulation ya, misalkan nih untuk memamerkan hasil interior design kalian nih, high poly count itu biasanya lebih disukai karena terlihat lebih bagus, lebih detail, lebih smooth gitu ya. Nah, waktu untuk rendering objek dengan high poly count ini itu pastinya akan jauh lebih lama ya dibandingkan dengan 3D asset yang tadi kita ingin gunakan untuk di game. Tapi itu bukan masalah ya, karena hasilnya itu kan tidak harus tersedia secara real time. Kalau kita hanya ingin untuk memamerkan hasil interior design kita ya, itu kita kan nggak perlu rendering secara real time. Jadi kita tuh bisa spend waktu misalkan sejam 2 jam hanya untuk rendering satu gambar, yang penting tuh hasilnya bagus gitu, orang kalau ngeliat tuh wow gitu loh. Nah, setelah tadi ya langkah kedua itu mesh generation, setelah kita punya 3D mesh-nya, nah nanti Hunyuan ini akan masuk ke tahap ketiga yang tadi namanya tuh texture map generation. Nah, di step ini itu dia akan membuat yang namanya itu texture map. Nah, texture map ini itu yang akan memberikan warna, memberikan depth, memberikan texture kepada 3D mesh yang tadi kita bikin di tahap nomor 2. Nah, sekarang kan kita udah tahu AI ini udah bisa bikin 3D asset ya, hanya menggunakan teks atau gambar yang kita kasih. Nah, ini kegunaannya untuk apa? Nah, salah satu faktor yang paling penting ini adalah untuk rapid prototyping ya. Nah, jika kalian membuat game atau animasi 3D ya, kalian bisa menggunakan AI ini untuk membuat placeholder asset ya, saat membuat misalkan minimum viable product atau MVP atau proof of concept ya, sebelum kita benar-benar melakukan development game atau animasi yang sebenarnya itu menggunakan 3D asset yang udah benar-benar define dan optimized untuk kebutuhannya masing-masing. Nah, 3D asset ini yang dihasilkan oleh AI itu juga bisa dipakai sebagai starting point nih saat membuat final asset yang nantinya akan dipakai pada saat kita membuat final animation atau final game-nya. Nah, ini akan mempersingkat waktu ya yang dibutuhkan untuk membuat 3D asset nih.
karena kan kita nggak mulai lagi dari nol. Nah, terus apakah Hunyuan 3D ini akan menggantikan semua pekerjaan 3D artist? Nah, sama seperti AI model lainnya ya, Hunyuan 3D ini tuh nggak sempurna. Kadang-kadang AI ini masih tidak dapat memahami deskripsi yang terlalu detail ya, terutama pada warna atau texture. Jadi contoh misalkan kalau bajunya nih, misalkan bajunya saya mau atasnya nih merah terus nanti setengahnya putih, nanti celananya itu warna pink misalkan seperti itu. Nah, itu AI itu kadang tidak bisa memisahkan gitu ya. Nanti mungkin kadang dia akan confuse nih, oh nanti bajunya ada yang pink, nanti kadang bajunya putih begitu. Dia sesuai dengan prompt yang kita masukkan. Kalau desain kalian itu unik ya, belum ada desain yang mirip sebelumnya, nanti juga AI akan struggle untuk membuat model yang sesuai dengan harapan kalian. 3D asset yang dihasilkan oleh AI ini itu biasanya masih harus proses lagi ya untuk memperbaiki detail-detail yang salah atau kurang. Nah, kadang itu kita ingin menambah atau mengurangi jumlah poly count dari sebagian 3D asset tersebut. Nah, misalkan jika kita membuat 3D asset untuk seorang NPC nih di dalam game yang akan kita bikin menggunakan Hunyuan 3D. Nah, kita mungkin ingin menambah poly count ya hanya untuk di bagian wajah NPC-nya saja, karena kamera ini akan sering menyorot wajah NPC dalam jarak dekat pada saat dia berbicara dengan player. Jadi supaya kelihatan lebih detail dan lebih bagus. Nah, kita bisa mengurangi poly count misalkan nih di bagian kaki atau di bagian belakang NPC ini, karena kita nggak ada planning untuk menyorot ya bagian-bagian tersebut. Nah, selain game development dan tadi 3D simulation ya, 3D asset yang dihasilkan oleh Hunyuan 3D ini, itu juga bisa digunakan untuk 3D printing ya. Tapi sama seperti game development, 3D asset ini hasil dari Hunyuan 3D itu tetap harus dimodifikasi ya. Contohnya tuh seperti menambahkan supporting structure atau scaffolding ya saya ngomongnya, agar hasilnya tuh tetap stabil saat proses printing.